metode diagnostis kognitif atau rules based, teori X-metrik, dan aplikasi. Diagnostis kognitif. Diagnostis kognitif menjanjikan untuk menghasilkan informasi yang berguna dan terperinci tentang pengetahuan siswa di berbagai bidang, seperti matematika, bahasa, dan bidang pendidikan tinggi. Metode diagnostis kognitif, ruang aturan, teori, dan aplikasi X-metrik. Profil diagnostis yang mencakup informasi tentang seberapa baik kinerja siswa dalam pengetahuan dasar dan keterampilan pemrosesan kognitif yang diperlukan untuk menjawab masalah. Keterampilan dan pengetahuan kognitif variabel yang tidak dapat diobservasi yang disebut atribut. SSM mengkonfirmasi skor item untuk setiap siswa menjadi probabilitas penguasaannya untuk semua atribut. Ini berbeda dari gagasan yang lebih standar tentang variabel sifat laten unidimensi yang bernilai terus-menerus, yang telah digunakan sebagai ukuran kemampuan yang disebut item response theory atau IRT. Untuk pengenalan IRT, lihat Osterling and Wang's volume ini. IRT adalah model statistik yang mencoba menjelaskan respons siswa terhadap soal tes dengan menggunakan fungsi matematika pada variabel laten 8 yang disebut kemampuan IRT. Oke, di sini sedikit metode diagnostis kognitif, ruang aturan, teori, dan aplikasi X-metrik. Ditemukan penyebut kecil dari 2/3 dan 1/4. Y2 yaitu tambahan 2/5 dan 1/5. Dan tambahan 2,5. Solusi untuk item ini adalah penyebut persekutuan dari 2/3 mencari persekutuan terkecil atau 1. Oke, seperti ini. Ini adalah gambar terkait konsep aplikasi metrik atau kerangka konseptual metodologi ruang aturan yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Penjelasan metode diagnostis kognitif, ruang aturan, dan teori aplikasi X-metrik. Jumlah status pengetahuan yang dihasilkan dari X-metrik ke angka yang dapat dikelola, namun PDF menetapkan korespondensi 1:1 antara pola skor item ideal dan pola penguasaan atribut. Hubungan ini sangat penting ketika kita memperkirakan probabilitas penguasaan atribut. Untuk pembahasan lebih rinci tentang berbagai teorema dan properti matematika dalam teori matriks Xi, lihat K.K atau Tatsuka 2009. Lihat juga C. Tatsuka 1906-2000 dan C. Tatsuka Ferguson 2003. Teori-teori tersebut yang memperkuat teori Xi-matrix tersebut. Karena pola penguasaan atribut laten yang tidak dapat diobservasi dihubungkan dengan pola skor item ideal, yang artinya seorang dapat membuat kesimpulan tentang perform atribut dari perform item yang dapat diobservasikan tersebut. Sekarang kita mengklasifikasikan pola respon item siswa tertentu ke dalam salah satu daftar status pengetahuan yang dihasilkan dari matriks Xi kita. Ruang aturan mengacu pada ruang klasifikasi. Klasifikasi ruang aturan, misalkan kita mempunyai pola respon item siswa dan ingin menentukan status pengetahuan mana yang dapat menjelaskan hal tersebut, pendekatan yang masuk akal adalah dengan mencocokkan pola respon siswa. Oke, selanjutnya yaitu untuk rule space-nya, aturan keputusan klasifikasi didasarkan pada jarak Mahalanobis yang dihitung, jarak inclusion tertimbang atau jarak ortogonal. Dari dua titik di rule space, yang satu ditentukan secara empiris oleh data respon siswa dan yang lainnya dihasilkan dari pola respon ideal. Selanjutnya untuk vektor probabilitas penguasaan atribut dapat diberikan sebagai diagnosis siswa ini atau siswa yang diteliti yang diperoleh dari rata-rata profil penguasaan yang dibobotkan berdasarkan probabilitas posterior masing-masing dari segmen-segmen tersebut. Salah satu karakteristik inovatif RSM adalah bahwa hal ini memerlukan pengembangan korespondensi antara pola respon item yang diamati oleh peserta ujian dan pola skor item ideal yang sesuai. Kami telah memperkenalkan garis besar teori RSM dan matriks Xi di bagian sebelumnya. Bagian ini memperkenalkan bagaimana metodologi diagnostis kognitif ini dapat diterapkan pada matematika, negara skala besar penilaian, dan informasi apa yang dapat diperoleh. Oke,
Selanjutnya yaitu yang terakhir pendekatan evaluasi di perguruan tinggi. Ada beberapa teori yang menjelaskan terkait pendekatan evaluasi di perguruan tinggi. Teori pertama yaitu dari Grierson yang berorientasi pertama mempelajari konsep kelembagaan dari program yang diteliti. B. Memperjelaskan teori program, mengidentifikasi pemangku kepentingan, memperjelas tujuan evaluasi, mengidentifikasi pertanyaan dan kriteria evaluasi, mencari, mengumpulkan, dan menganalisis data. Dan yang terakhir yaitu melaporkan temuan evaluasi. Oke. Selanjutnya yaitu oleh Pendis, evaluasi kualitatif. Menjelaskan pendekatan yang berorientasi pada pertanyaan dan metode dalam pengumpulan dan penganalisan data ketika menggunakan variabel yang telah ditentukan tidak mampu memberikan pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan suatu program atau layanan melalui bukti kuantitatif standar. Evaluasi naturalistik oleh Erlandsen. Penguraian prinsip-prinsip merancang penyelidikan evaluasi naturalistik yang berorientasi pada metode evaluasi naturalistik bertumpu pada asumsi bahwa realitas itu berantakan dan tidak dapat diwujudkan dengan alat penelitian yang membatasi realitas tersebut dengan memaksakan rancangan teoritis terhadap aliran keadaan yang terjadi pada setting atau lingkungan. Jenis evaluasi ini mewakilkan pergeseran pemikiran paradigmatik dari penelitian evaluasi tradisional. Lanjut yaitu evaluasi responsif. Apa evaluasi responsif? Oleh Godre dan Wittgenstein membahas sejarah dan perkembangan pilihan evaluasi responsif serta kegunaannya. Evaluasi responsif adalah pendekatan evaluasi yang berorientasi pada pertanyaan dan perbaikan yang berpusat pada klien dan membebankan evaluator untuk berinteraksi erat dengan menanggapi kebutuhan evaluatif berbagai klien serta pemangku kepentingan. Oke, selanjutnya yaitu studi kasus dan validasi oleh Kasniores Corner memberikan wawasan tentang sifat validitas dalam pelaksanaan studi kasus. Studi kasus adalah deskriptif, analisis dan sintesis program tertentu, atau evaluasi lainnya yang terfokus dan mendalam. Bab ini menghubungkan berbagai pemahaman validitas dari literatur, pengukuran, dan penerapan pemahaman tersebut dalam konteks analisis studi kasus. Nah, ini selanjutnya yaitu terkait mixed method spesialis in action oleh Maharnis, Creswell, dan Gentleman, memaparkan pendekatan unit untuk evaluasi yang berbeda dari studi kuantitatif atau kualitatif yang berdiri sendiri. Sebagai pendekatan evaluasi yang berorientasi pada pertanyaan atau model, memodelkan rangkaian kombinasi kualitatif dengan kuantitatif yang berbeda dengan setiap rangkaian terpisah mempunyai percabangan yang berbeda. Metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran untuk evaluasi pembelajaran dan kelas. Oke, lanjut yaitu penggunaan survei dalam konteks akademik oleh Wendland membahas berbagai pertimbangan untuk mengembangkan survei dan item survei untuk keperluan penelitian dalam melakukan evaluasi. Bab ini dimaksudkan bukan sebagai metode untuk menganalisis hasil survei, namun sebagai sarana untuk menguraikan pertimbangan penting dalam pengumpulan data, mengurangi kesalahan pengukuran, dan memastikan kualitas dan integritas data.